Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur untuk Allah, salawat berikan salam akan syafaatnya. Kenapa? Setidak-tidaknya sumber syafaat itu ada 5. Pertama, langsung dari Allah. Yang kedua, itu dari Nabi. Kalau kita mau ingin dapatkan syafaat dari Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, setidak-tidaknya jangan tinggalkan 2 perkara. Perbanyak membaca sholawat. Syafaat yang ketiga itu sumbernya dari Al-Quran, bacaan Quran kita, atau orang yang dukung Quran, atau orang yang gak jauh-jauh dengan Quran. Yang nomor keempat, syafaat itu sumbernya dari puasa kita. Gak bisa dihitung, Allah langsung yang ngasih pahala itu. 1, pahala puasa. Dan yang kedua, amalan yang besar pahalanya yaitu pahala sabar. Sering kita dapati dari guru-guru kita itu menasihati begini kalimatnya, sabar itu ada batasnya, tapi pahala sabar masuk surga bukan karena amalan kita, tapi kita itu masuk surga dari jalan kesabaran kita. Ada orang yang dimana ia banyak musibah, kehidupannya banyak musibah, maka sebutannya itu adalah ahlu musibah. Kan ada 2 ya, masuk surga. Tapi si ahli afiah ini orang yang di dunianya dia itu mendapatkan banyak kenikmatan, bisa jadi hidupnya enak, ya. Allah kasih banyak tuh harta gitu kan. Pokoknya dari lahir sampai mati itu seperti kayak semboyan cah nom-nom. Foya-foya, apa enggak? Oh ya, terus mati masuk surga kan gitu tuh ya. Ya rapoya-poya tapi maksudnya itu pokoknya muda kaya raya, tua bahagia, mati masuk surga. Ini namanya ahlu alfiyah. Tapi ada juga yang namanya ahlu musibah. Donyone gak dapat. Berkecelakaan suaminya, belum selesai ganti anaknya. Berganti anaknya, dompetnya hilang. Dompetnya hilang rampung, pite hilang. Dan itu tuh ya. Pite ketemu malah tibo kan gitu kan. Bisa jadi. Atau mohon maaf sekali, ada orang yang diuji oleh Allah. Itu langsung ngomong dengan kami, gitu kan. Dia punya anak, Allah takdirkan anak ini spesial, bukan lemah tapi spesial, berkebutuhan khusus, gitu kan. Tapi masa Allah tuh, beliau tetap tersenyum, beliau tetap menjalankan apa yang Allah takdirkan itu, ya gak beda-bedakan dengan anak-anaknya yang lain. Gak ada pembedaannya. Allahu Akbar. Dahsyat itu. Gitu. Saat itu beliau itu tanya, boleh nggak Pak kalau saya itu bis ngojoi anak-anak saya itu yang ini, yang spesial ini, iku ki takon sholat, tapi kadang-kadang iku engkau lali meneh, gitu kan? Gara-gara kondisi
meninggalkan sholat karena keadaan sesuatu itu, apakah dia dihukumi dosa? Saya tidak mengatakan dosa atau tidak. Setidak-tidaknya begini. Kalau andai kata keadaannya demikian, tugas kita itu ngilengke, ngingetke. Nah, kuncinya sholat, waktunya sholat. Selesai. Ayo diajari wudhu, ayo kemudian sholat, ayo nenggon masjid. Kok kemudian dia sholat nggak sempurna? Orang tuanya itu dapatkan jalur surga bukan dari amalan anaknya, tapi karena kesabarannya, kondisi anaknya yang seperti itu. Harus mengeluarkan banyak harta untuk terapi dan macam-macam, tapi dia tetap sabar. Jangan-jangan orang ini masuk surga itu dari jalur sabar. Maka itu yang disebut dengan baik ning donyone oke masalahe, mungkin dia tidak mendapatkan banyak harta, dunia tidak berpihak kepadanya, tapi dia tetap beribadah kepada Allah, ia sabar, tidak menyalahkan takdir ketetapan Allah, bisa jadi akhirnya ia masuk surga. Ini disebut dengan ahlu musibah. Tapi perlu diketahui, ahlu musibah kedudukan wahai Allah, gitu kan, jaluk karo Allah dikon balik ning donya wis ora apa-apa, dicincang-cincang wis pokoke diapakno ora apa-apa, sing penting kok mlebu surga. Kenapa? Karena dia tahu ternyata kedudukan surganya si ahli musibah ini jauh lebih bagus, lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia daripada si ahlu mohon maaf ya, kita tidak meminta kalau kemudian kita itu pengen dapat musibah, enggak. Kita enggak minta anak kita terlahir dalam kondisi ketidaknormalan, enggak. Kita juga tidak minta awake dhewe iki urip ning donya cukup melarat wae, miskin wae, enggak minta begitu. Tapi seandainya pun Allah takdirkan kondisi itu berada di pihak kita, jadikan musibah itu satu sebagai kafaroh atau pengampun dosa. Yang kedua, jadikan musibah itu sebagai peninggi derajat. Jangan sampai yang nomor ketiga. Kenapa kok nggak boleh nomor ketiga? Karena musibah yang nomor ketiga ini sebagai azab atau laknat atas dosa-dosa kita. Musibah itu datang, itu ada tiga keadaan. Terkadang sebagai azab atau balasan dari kemaksiatan kita. Kan ada ya, betul ya? Ada nggak dosa yang dosa itu terus kemudian diazab, dilaknat oleh Allah? Ada ya? Setidak-tidaknya gini aja deh kalau sifatnya personal. Ya, saya tidak bicara tidaknya itu dosa. Yang dosa ini Allah akan azab, Allah akan laknat, azabnya, laknatnya dibayar kontan yang donyo. Ayo, dulu sudah pernah tuh. Satu, karena asbab dosa syirik. Oke. Dua, apa dua? Kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Hati-hati itu. Yang nomor ketiga, atas orang lain, itu akan mengakibatkan azab Allah dibayar kontan neng donya, orang ngenteni neng kuburan, orang ngenteni neng akhirat, neng donya langsung dibayar kontan. Kemarin pagi, nggak usah lama, kemarin pagi kami itu di belakang komplek pondok itu begu. Gitu kan, dia punya tanah nih, tanahnya itu haknya dia itu direbut, tanda petik itu direbut, bukan direbut,
ada masalah itu tanah dengan saudaranya. Dia menggunakan kalimat tiba iki bondo ki ora mandang dulur yo ngono kuwi. Terus yang kedua, tapi yo ngano Pak. Yo ora kok mulya ki yo ora. Yo ora kosong. Gitu. Saya tidak tahu loh yang dimaksud rekoso sing kaya apa kan gitu tuh ya. Tapi setidak-tidaknya beliau itu mengatakan begitu. Gitu kan. Oh, nyambung. Kedoliman seseorang atas orang lain itu menjadikan azab Allah akan dibayar. Yang doa ini mustajab, ngati-ngati nih, sering kita dengar nih. Guru-guru kita, ulama-ulama kita sering nasihati kepada kita nih. Ada 3 dosa yang dosa ini doa, maksud saya. Ada 3 doa, doa ini mustajab. Orang ana teding aling-alinge antara menungso sing ndonga karo Gusti Allah. Ora ana teding aling-alinge. Karo Allah ora ana teding aling-alinge. Siji, dongane wong tuwa marang anak. Mustajab medeni ora ana teding aling-alinge marang Allah. Sing keloro, dongane wong sing poso ngantek dheweke buka. Mbuh kuwi poso wajib Ramadan, mbuh kuwi poso Senin Kemis, pokoke poso yang sesuai dengan syariat iku mulai teko sahur ngantek sadurunge maghrib atau sampai maghrib sampai dheweke dongane orang yang terdolimi. Itu dia. Makanya awake dhewe iki nek mendolimi orang, naudzubillah. Itu. Dheweke dongane mustajab, ngati-ngati. Awake dhewe sing berlaku dolim kepada orang lain, Allah akan balas tuh azabnya kepada kita, naudzubillah. Dibayar kontan langsung ning donya. Wujud orang dadekno bahagia entuk luwe akeh ketimbang dulure, mergo dhek ngrayah, dhek ngrebut, tapi ora dadekno dhek sugih, ya tetep kere ra wis. Hati-hati. Biasanya itu orang kalau dia itu kok serakah menangan dhewe karo dulur urusan bondo apa meneh urusan bondone wong tuwa, kok dheweke tenono uripe ora bakal penak, ora bakal penak, ora bakal bahagia senajan toh dheweke sugih blegedu. Tapi oke-oke wong sing model ngene iki maune sugih dadi kere melarat ngantek sak rekosone urip, sak rekoso-rekosone urip gara-gara apa? Ya gara-gara berlaku dolim atas saudara keluarganya. Kita itu punya saudara kita agamanya Islam, dia punya hak 3. Oke ya. Kalau kita punya tetangga kita Islam, dia punya hak 2. Kalau kita punya tetangga kita bukan Islam, non Islam, maka dia punya hak 1. Begitu. Kalau saudara kita, dia punya hak 3. Yang ketiga, hak sebagai seorang muslim. Tiga-tiganya ngerangkep dengan dulure dhewe, saudara kita. Tapi nek tonggo nggih hak loro. Siji, hak sebagai tetangga. Yang kedua, hak dia sebagai seorang muslim. Tapi kalau tetangga kita bukan muslim, bukan saudara kita dan tidak Islam, dia punya hak 1, hak sebagai tetangga. Itu harus dipahami. Sekali. Baik, kok malah ceritanya tadi aduh menimu ya. Kembali kepada pokok permasalahan. Tadi muqaddimah. Ini pada jumlah 10 halaman makolahnya. Apa deh? Baik, saya akan awali dengan satu hadis
Hadis yang masyhur, innallaha la yanturu ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Makanya sebuah ungkapan menarik sekali. Ukuran kemuliaan di sisi laki-laki atau perempuan, siapa yang berbicara atau yang mendengarkan, ukuran kemuliaan seseorang diukur dari siapa yang dia punya iman, gelem bertakwa dan gelem amal soleh. Itu ukuran kemuliaan. Sugih belegedu bukan ukuran kemuliaan. Lu begitu. Betul, orang kaya dihormati, ya. Orang kaya bisa membeli sesuatu yang dia inginkan, iya. Gitu. Hakikat kekayaan itu bukan kemampuan untuk membeli, tapi hakikat kekayaan itu apa toh? Kemampuan untuk memberi. Lu kan begitu kan? Beli, tapi kemampuan untuk memberi. Buktinya apa? Orang gajine gede, soge blegedu, tapi pelit, cetil metitil. Ada. Dari iso tuku ngene, iso tuku kono, tuku mobil apik, tuku ngene apik, tuku. Tapi mohon maaf, tonggone keleleran, gak gelem welo-welo meneng wae. Paribasane wong Jawa, Jawa Timur micet. Karo ngomong bahasa liyane sing halus gak ono masalahe. Mohon maaf tuh. Hati-hati. Awake dhewe itu bisa jadi dituntut oleh Allah itu karena tetangga kita. Naudzubillah. Naudzubillah ya. Hanya goro-goro ada dua tonggo. Akhirnya naudzubillah nih, orang wong mlebu neraka bukan karena dia tidak punya amal kebaikan duwe, tapi goro-goro tonggone. Apa goro-goro tonggone? Sugih blegedu. Itu bondone akeh, tonggone keleleran, gak iso mangan. Makanya mohon maaf nih, jangan-jangan Allah itu tetapkan keadaan awake dhewe duwe tangga, tanggane dhewe miskin, tanggane dhewe gak iso bayar sekolah, tanggane dhewe itu gak iso apa mangan. Kok Allah tampakkan itu di depan mata kita, ibarat kata jangan-jangan Allah itu sedang menguji kita, ngetes kita, apakah kita itu orang yang syukur atau orang. Salah satu tandanya apa toh? Menggunakan nikmat itu sebagaimana yang diinginkan oleh si pemberi nikmat. Apa yang diinginkan oleh si pemberi nikmat? Yaitu iki lho ana hambaku sing dheweke iki keleleran gak iso mangan, gak duwe beras, iki ana bocah yatim gak duwe pangan, awake dhewe sugih blegedu kok meneng wae. Naudzubillah. Begitu. Belum tentu. Jangan-jangan loh, wong sing biasa-biasa wae tapi masya Allah. Karo wong tuane ape, karo tangga ya ape. Oh, ada di RT itu, di kampung itu, ada anak yang gak iso sekolah, sing gak duwe pangan, akhirnya urunan, ayo santunan. Masya Allah. Jangan-jangan orang ini lebih bagus
daripada awake dhewe sing tahajud pol-polan tapi pewelit aduh enek tahajud ngantek gosong bagus sajane tapi kok ya cedel medidel iki mau lho tanggane kleleran gak esok mangan dijarno padahal cetha welo-welo ngarep monto dosa gede wis mendingan ibarat kata ini ora pati tahajute ra menteng tapi nek karo banget nah ini sing digoleki tapi kan ini iki sewu siji sing siji urung tentu awake dhewe masalahnya kan ngono to ya itu yang jadi masalah Allah baik kembali pada pokok permasalahan nah sekarang yang berikutnya gitu kan bagaimana para ulama itu memandang kaitannya dengan amal bagaimana kedudukan amal itu beliau menyebutkan derajat seseorang di sisi Allah sesuai dengan kadar niat dan amalnya. Jadi derajat seseorang di sisi Allah itu sesuai dengan kadar niat dan amalnya. Nanti kita jelaskan tuh, termasuk kaitannya dengan amal, kaitannya dengan niat dan bagaimana kita harus terus keikhlasannya maksudnya itu keikhlasan amal itu maka semakin tinggi kedudukannya. Di pertemuan yang dulu kita sudah membahas tingkatan-tingkatan di dalam ikhlas. Tingkat yang paling tinggi orang yang ia beramal karena Allah mengharapkan keridhaan Allah tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah dan itu dilakukan marang robnya. Loh kenapa? Cara memahaminya begini. Mohon maaf nih, cara memahaminya begini. Awake dhewe iki duwe kewajiban marang rob kita, marang Tuhan kita, marang Allah. Apa tugasnya awake dhewe marang Allah? Ibadah. Terus apa kewajibannya Allah marang awake dhewe? Nyukupi urusan donyane. Urusan rezeki ikut tanggung jawab Allah marang hambane. Adapun ibadah kui kewajibane hamba marang Allah Tuhannya. Lho ngono. Jadi awake dhewe iki nglakoni salat, nglakoni amal becik, amal ngene itu karena kewajiban kita memang kepada Allah Rabb kita. Dewe masalah orang yang dicukupi oke sithik sedengan kurang itu teknis terserah Allah itu kan gitu kan lo bisa jadi gitu loh kita nggak oleh protes jaluk oleh tapi ojo protes beda ya jaluk oleh jaluk sugih harus tapi ojo protes Allah oh gak sugih-sugih tonggoku ora tau salat gaweane mendem dolen wae malah sugih blegedu mobile tambah 5 lah kene lho tahajud bathukku ngantek mocot motor gak ganti-ganti protes awake dhewe marang Allah aja ngono lho kenapa tanda Allah cinta kepada kita itu bukan karena apa ukurannya itu bukan urusan dunia yang dia itu cinta Allah yang taat kepada Allah ataupun yang durhaka kepada Allah nek urusan dunia Allah bakal bagi bakal kei kabeh tapi nek urusan agama hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah kuwi cara duduk ini buktinya saya kaya raya
mobil saya banyak, perusahaan saya banyak. Mohon maaf, belum tentu. Awake dhewe dikai agama apa ora? Maklum. Awake dhewe dikai agama apa ora? Nek awake dhewe dikai agama, insyaallah tuh bisa jadi orang itu masuk dalam kategori ahlu afiyah. Dunyane kepenak ahlu afiyah. Bisa jadi. Tapi toh andai kata tidak, ya ora apa-apa. Yang penting ada di agama. Gitu kan. Makanya ada sebuah pernyataan menarik. Orang itu kalau soleh tapi kuwaya, terus atine resik, munculnya nanti zuhud. Alias bodoni sithik, tapi atine resik, munculnya qanaah. Itu ya. Nek sugih atine resik, ikhlas resik, orang nyalahne Allah, orang nyalahne takdir Allah. Judulnya ketemune wong timo sing zuhud. Jadi zuhud itu bukan dirinya tidak dikendalikan oleh harta. Itu namanya zuhud. Wong miskin zuhud kurang tentu. Jangan-jangan zuhudnya kepepet. Jadi yo pengen sugih guru ora kelakon, akhirnya ngomong aku tak zuhud wae. Padine yo pengen sugih. Yo guru ora kelakon wae. Miskin atine resik ketemune apa tadi? Qanaah. Gitu loh, maklum ya. Gitu loh ya. Nek sugih zuhud, nek miskin qanaah. Kemarin ada yang sudah tahu nih definisi qanaah apa? Ayo. Ini kan diantara jenengan saya lihat dengan kono yono ning ketemu kono meneh. Apa definisi zuhud? Ayo, kok zuhud qanaah? Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Betul. Qanaah itu adalah tidak mencari yang tidak ada, merasa cukup dengan yang ada. Makanya bahasa pendekatan tasawuf tidak mencari yang tidak ada dan merasa cukup dengan yang ada. Itu qanaah ki ngono kuwi. Gitu. Makanya kembali lagi. Gitu. Kembali lagi kepada ngendika Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi itu loh ya, gitu ya. Semakin besar keikhlasannya, semakin dadi zuhud, nek ora sugih dadine qanaah. Ngono. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin beliau ngendika, manusia tidak akan mulia dengan banyaknya ilmu, tetapi dengan amal yang disertai dengan ikhlas. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu ngendika, hisablah dirimu sebelum dihisab. Dihisab oleh siapa? Ditimbang oleh siapa? Allah. Karena nanti itu awake dhewe itu nglewati Allah sing jenenge yaumul hisab, yaumul mizan. Makanya Imam Al-Qurtubi itu ngendika, orang nanti itu akan ditimbang nih amalnya, amal baik dan amal aman. Ngene dik, nek akeh iki kan medhut ya. Nek ngene aman, tapi nek amal apike ngene
sing medun amal awalae, ya mohon maaf. Hati-hati itu. Jadi nanti itu betul-betul ditimbang tuh. Begitu. Itu keadilan Allah. Lah begitu. Makanya ada orang amal kebaikan ente, tapi iki loh, kebaikannya itu jeneng dhuwur ijek abot amal eleke. Nangis dheweke iki mau nangis. Tiba-tiba muncul pahala itu nambahi sidik, nambahi sidik, nambahi sidik, nambahi sidik, sampai kemudian amal kebaikan itu, timbangan kebaikan itu lebih rendah. Dari mana? Saya sudah tidak punya amalan lagi, kok aku masih bisa mendapatkan tambahan amal? Dari mana ini? Ternyata dikabarkan itu adalah doa-doamu yang dulu pernah engkau panjatkan kepada Allah, tapi Allah belum mengabulkan ketika di dunia. Maka doa-doamu itu akan nanti di akhirat. Jangan khawatir. Awake dhewe ndonga njaluk apa wae, ndongane apa? Kok mak klutik sing dikabulke suwiti. Jangan khawatir. Bukan berarti dongane dhewe sia-sia, tidak. Dongane dhewe ora sia-sia. Allah jadikan sebagai amal pahala yang akan memperberat amal timbangan kebaikan kita. Ngomong loh, jangan remehkan doa. Ya kan? Loh, bahkan doa itu kan satu di antara 3 perkara yang bisa merubah takdir, betul ya? Betul ya? Apa yang bisa merubah takdir apa kemarin? 1 doa, loro apa nih? Sedekah. Yang ketiga, amal soleh. Itu bisa merubah takdir. Gitu. Ya, jangan khawatir, karena takdir itu ada 3. Awake dhewe masih berharap takdir hauli, takdir yang setiap tahun itu Allah tetapkan. Makanya awake dhewe ndongane saiki bisa jadi tahun besok Allah kabulkan. Loh, Allah kabulkan lho kok iso? Jarine takdir wis ditulis. Kan ngono. Gitu loh. Allah. Baik, kita lanjutkan. Ya. Masih ada waktu lah, 30 menit. Yang berikutnya, bagaimana seseorang itu harus memahami konsep amal, hakikat amal yang tepat. Itu kan amal itu kan dibagi menjadi 2. Satu ada amal soleh, yang kedua amal sayyi'ah. Gitu ya. Amal sayyi'ah. Amal soleh berarti amal baik, kalau amal sayyi' itu amal yang jelek. Baik, gitu ya. Lah amal Islam itu mengajarkan sekecil apapun nanti yang terabaikan di mata Allah. Gak ada yang terabaikan. Dan awake dhewe nanti kita ini nanti itu di hadapan Allah, awake dhewe itu goleki amal dhewe itu nek bahasa kasar itu mengais-ngaisnya. Neng gon lemah digrawuk-grawuk menengah golek cilik apa jenenge? Apa? Mengais. Ya. Mengais-ngais. Jadi seolah-olah iki lho awake dhewe iki koyo
loh ya. Amal sak cuwili cileke amal. Besok itu awake dhewe ki nek golek grawu lemah sing digoleki barang sing cuwili digoleki. Saking awake dhewe butuh amal pada saat nanti hari kiamat. Itu begitu itu. Lo serius. Bahkan awake dhewe ning donya tuh pernah ngomong subhanallah ngono kuwi tok ora nganti 2 detik awake dhewe ngomong itu nanti kita cari segitunya kita nanti. Saking nek bahasane wong Jawa wis saking kerene amal awake dhewe ki nek goleki kaya ngono kuwi. Allahu Akbar. Makanya mohon maaf sekali, jangan pernah remehkan amal. Makanya ada tuh amalan yang luar biasa nih. Ini tak kasih contoh saja nih ya. Ya ada contoh nih ya. Ada contoh saja nih. Satu, apa tuh amalan yang paling dicintai oleh Allah? Pertama itu amalan sing wong kuwi mau salat, nek salate iki mau senengane tepat waktu. Salat tepat waktu, kan itu ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya. Alatun Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabu ilallah qala as-salatu ala waqtiha summa birrul walidain summa wal jihadu fi sabilillah. Apa tuh sing paling dicintai oleh Allah, sing disenangi Allah? Satu, orang yang sholat tepat pada waktunya. Itu. Makanya kalau ditarik dalam konteks fikih, orang kalau menunda-nunda sholat, suka mundur-mundur sholat, di dalam kitab Tambihul Ghafilin itu disebutkan atau meninggalkan sholat dikubur akan ketemu dengan yang namanya sujaul akro. Apa sujaul akro? Ular duwe tangan, tangannya iki duwe kukunya panjang-panjang berwarna merah. Tugasnya ngopo? Bendina gur nutuki wong sing wis ning mergo iki wong mejitan, wong takmir masjid, iku nek wong kepaten mesti dibutuhke omahe cedhak kuburan, kadang-kadang ngewangi ngeduk kuburan. Satu ketika ngeduk kuburan itu, iki kuburan wis lawas dikeduk. Lho iku lho ya, itu ngumpul dadi siji. Sirai berarti tengkorak kan jauh, iku ning dhuwur. Jadi jangan ngapun. Kan kudune ki nek wong mati itu kan sikil, balung kene, awak, dodo, terus sirah kan ngono kudune ya. Dlujur ngono tuh ya. Ini orang. Beliau cerita langsung. Karena begitu ditemani digendong, ojo ana balunge. Loh, kok balungnya ki ngumpul dadi siji. Dadi balung sikil kene ki ngumpul dadi siji. Dadi seolah-olah kuwi mau koyo dipenyet ngono kuwi terus dadi siji. Lho kok iso? Apa dhisik pas kubur didekne terus diurut? Kan ora mungkin.
karena kenapa tak cerita ulang ini, apa cerita ini sering tak ulang, karena kalau itu kan langsung saya dengar. Ini lebih unik lagi, gali kuburan lawas digali, ternyata kan kuburan orang diopeni kan ya dadi bongkoran ngono to, dikedhuk. Nemu balung menusane ketemu, nggak apa-apa, yang penting diambil, dikreseki, nanti begitu saat ngubur taruh sampingnya dipendem meneh, nggak apa-apa, boleh, itu cara fikih nggak apa-apa. Ini balung sikil ijek ono, balung sikil, balung kene giliran sirahe kepalanya ora ono, tengkorake ilang. Mosok dhisik nek ngubur sirahe dipodel kan ora mungkin. Tapi ora ono tenan sirahe. Akhirnya digoleki kanan kiri ora ketemu. Ternyata dia dapati balung sikil awak ngantek podo kene. Kepalanya kan kudune kene ya. Ini ora kepala niki ngene. Lho. Masa apa dhisik nek kuburan ki? Lah nek kubur iki ndase sik baru ki terus diuruk baru itu kan ora mungkin. Itu. Berarti nek ngono siksa kubur itu ada. Lho begitu. Allah. Memang dicintai oleh Allah, iya. Makanya ojo suka nunda-nunda sholat apa meneh ninggal ke sholat nganti-nganti. Terutama mohon maaf nih, nek wong kuwi mau wis sakit-sakitan. Karena saya tuh sering dapeti begini. Ya maklum Pak, dheweke ora sholat. Lho lha napa Bu? Mergo lara. Nunggoni dulure memaklumi, nggih maklum Pak niki mboten salat mergo sakit. Kan kudune semakin sakit kuwi mau semakin deleke aja ninggalke salat. Karena wong lara kuwi mau peluang urip ya ana, peluang mati ya luwih akeh. Kan ngono kudune. Berikutnya lagi nih contoh kalau amal yang dicintai oleh Allah itu sing kaya apa? Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa intallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu terus menerus meskipun sidik. Makanya amalan sidik ini terus menerus, kok satu saat kita tidak lagi mampu beramal, awake dhewe dihukumi koyok ngamal senajan orang ngamal. Maklum, contoh jenengan angger ben kok malah jenengan ini ngaji gitu. Ya Allah. Padahal lihat ini do turu lho. Ini jenengan itu apa turu ya nana ya. Kok jenengan ngaji? Satu ketika jenengan itu safar. Ngerti ono undangan arep ngaji iya tapi orang ngaji. Lah kok safar? Jane tetep niate ya arep ngaji. Mergo safar tilik anak ning Surabaya. Jenengan tidak ngaji karena jenengan wis rutin nglakoni ngaji. Tapi nek ngaji dateng ya ora ento wong dateng kadang adat kadang ya nyeng ya ora ento. Sama jenengan kebiasaan maca Quran, salate tahajud mempeng. Ya toh, senengane jenengan itu infak subuh, jenengan iso mripat wis ora iso jelas ndelokne ya toh, kemudian kabeh wis lemah ora iso ngopo-ngopo ning atine jenengan awake dhewe pengen kaya dhisik tapi awak wis ora mampu mergo sepuh. Jangan khawatir, setiap keadaan yang dulu pernah menjadi rutin maka orang itu walaupun ning nggon omah tengah halah koyok zaman dhisik waktu jek sehat, mergo dhisik waktu jek sehat amalan kuwi jenengan rutinkan
Kontinu itu lo untungnya amalan kene kontinu ngono kuwi. Senajan megor sithik cilik begitu. Gitu. Jadi orang rugi. Gitu. Orang rugi. Satu ketika anjlok ekonomi nih. Jangankan kok mau infak argo pangan wis susah. Pengen infak tapi ra enjo. Lah ngopo wis ra duwe bondo meneh. Entek-entekan. Nggo mangan tok kurang. Akhirnya orang sido infak. Jangan khawatir, jenengan dihukumi koyok wong infak setiap subuh. Walaupun jenengan hari itu, saat itu, bulan itu, tahun itu wis ora iso infak. Padahal atine pengen, tapi wis ora mampu. Infak. Continue. Rumusnya gitu. Allah. Contoh yang lain lagi nih, gitu. Amalan yang luar biasa nih, amalan yang luar biasa nih, yaitu orang yang dzikir. Masya Allah tuh, amalan yang kaitannya dengan dzikir. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh ngendiko, "Saridun ya Rasulullah, adzzakirunallaha katsiran wadzakiratu." Para mufaridun telah mendahului. Sahabat takok, siapa ya siapa para mufaridun itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, yang dicintai oleh Allah itu salah satunya dzikir. Gitu. Sedikit nih kalau bicara tentang dzikir gitu ya. Maka orang mufaridun itu duweni ciri. Apa ciri orang yang disebut oleh Nabi itu mufaridun tadi itu? Siji, lisannya senantiasa basah dengan dzikir. Itu kan. Berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Riwayat yang lain menyebutkan, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi sehari semalam 100 kali, maka Allah akan ampuni dosa orang itu walaupun dosanya sebanyak. Orang mufaridun itu nomor siji, sapa wong mau lisannya senantiasa basah dengan kalimat dzikir. Gitu ya. Sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan, kata Nabi, yaitu kalimat la ilaha illallah. Salah. Senantiasa mengingat Allah dalam segala keadaan, gitu kan? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring, gitu kan? Maka ada manusia tapi hatinya senantiasa ingat kepada Rabb-nya. Itu yang gak mudah. Bahasa yang lain jenengan sering dengar, yaitu apa? Ia membawa Allah di setiap keadaan. Bahasa yang lain jenengan pernah dengar istilah ihsan. Apa ihsan? Apa ihsan itu apa? Diawasi oleh Allah. Ya, betul. Ihsan itu seolah-olah kita melihat Allah, atau kita itu merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Padha karo ning nggon donya menungsa wae dhewe iki lho.
Kalau ngomong nek megawe nek kerja, nek ono CCTV, juragane dhewe ora ono, awake dhewe ora bakal mblenjani. Ono Pak Polisi, awake dhewe ki tetep mandek. Nek zaman dhisik ora ono polisi blandang wae. Dadi tertib ki mergo ono polisi. Nek ora ono polisi, awake dhewe itu blandang. Saiki ora ono polisi, ngopo kok tertib? Oh, mergo diawasi Pak Polisi. Polisine tengok ning nggon kantor, ngawasi CCTV, awake dhewe akhirnya apa? Orang itu sudah pada tingkatan ihsan. Ihsan itu kan tingkatan paling tinggi. Islam, iman, apalagi ihsan, gitu ya. Dulu ya. Islam itu pokok bahasanya apa? Syariat. Salat, zakat, puasa, macam-macam. Iman pokok bahasanya ihsan, pokok bahasanya itu kaitannya dengan adab, akhlak. Salah satu adab itu adalah adab atas kepada Allah, adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada agama kita, adab kepada sesama manusia, adab kepada sesama makhluk Allah selain manusia. Itu nganggo adab. Dan salah satu adab kita kepada Allah apa? Senantiasa duduk berbareng neng diwae awake dhewe itu kelingane karo Allah. Bukan berarti kelingan karo Allah itu wis ora ono waktu kecuali dikir, ora ngono. Ya ngono kuwi tapi tidak mesti begitu. Yang dimaksud awake dhewe itu ingat Allah, zikir itu kan ingat kepada Allah dimanapun berada itu. Dewis ora gelem ngurangi timbangan apa aku wedi ora karo menungso kok wedine karo Allah. Itu loh nek wong itu sudah level ihsan, maklum begitu. Makanya mohon maaf ya yang dulu viral neng pasar, ini neng pasar nih ya toh pas cabai larang-larange itu tiba iki ngene iki nyun ngapunten. Makanya jenengan itu ono mejone biasanya modus. Jadi betul ditimbang, bahkan ditambah angeti, terus diangeti toh. Terus dicukup plastik, terus dileboni ning plastik, terus ditali, tapi naline ning ngisor, set karo takoi. Ini tambah apa meneh? Ternyata itu begini, dimasuk ke set, sing kene ditarik set, dikene sing kene. Itu viral dulu tuh. Oh ngono tuh. Delale ono sing video ngono lho ya. Oh ngono kuwi to trike iki. Loro ono trik sing berikutnya. Timbangan manuk yang ngerti to, kan ono kobokane. Tahu kobokan? Pancine ke lho ya. Ngisore itu kan itu terbuat dari kuningan. Ditembeli kuningan meneh, ditempel halus. Ngene meneh. Ngene to. Kira-kira sekian detik dia kok ngamati, ora bakal ketara. Timbangan wis dilapisi tambahan meneh. Kobokan itu ditambahi lapisan sekian gram. Alus ora ketara, alus didelok ora bakal ketara. Mohon maaf. Trik yo ngono kuwi, tapi mohon maaf lho ya. Bendina wong kalau toh mati ini orang tragis, orang ndang matek-matek. Jadi mati ini rekoso, loro puluhan tahun gak matek-matek. Lah apa? Azab Allah bayar kontan langsung ning donya gara-gara mendolimi orang banyak. Hati-hati. Baik.
kaitannya dengan kedudukan amal, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah, karena waktunya tinggal sedikit, saya mau bukan dalam bentuk ada beberapa kisah. Ternyata ada orang-orang hebat yang dia itu menjadikan amalnya itu sehingga kedudukannya itu semakin tinggi di mata Allah. Satu, ada yang biasa. Abu Dar Al-Ghifari adalah salah satu sahabat yang terkenal zuhud lagi ikhlas. Masya Allah, zuhudnya luar biasa. Walaupun beliau itu bukan orang yang kaya, tapi Masya Allah, beliau itu orang yang dimuliakan, bahkan Nabi itu menyanjungnya. Amalnya mendapatkan kedudukan yang tinggi di mata Allah. Gitu kan. Makanya ada yang nyebutkan warajulun ghaniyan warajulun faqiran ammal faqirun fahuwa aghanna fi ainillah. Ada seorang kaya dan ada seorang miskin, namun miskin itu tidak lebih, dia tidak lebih apa, dia bisa bahasa benar, namun miskin itu lebih kaya di sisi Allah. Walaupun itu orang miskin, tapi kedudukannya, hakikatnya dia itu orang yang kaya, tapi di sisi Allah. Maka Abu Dar Al-Ghifari itu mendapatkan keistimewaan itu. Orangnya tulus, ikhlas, zuhud, Masya Allah. Dan ada juga Salman Al-Farisi. Masya Allah tuh itu seorang sahabat yang bersukunya apa? Persia kalau nggak salah ya. Persia itu ya. Rela meninggalkan kekayaannya, rela meninggalkan kenyamanan hidupnya hanya untuk apa? Mencari kebenaran agama yang menempuh perjalanan yang sangat hidayah, pengen belajar karo Nabi. Allahu Akbar. Ada Ibrahim bin Adham, seorang bangsawan kaya raya, terhormat. Dia meninggalkan kekayaannya, dia meninggalkan kebangsawanannya, dan dia meninggalkan status sebagai seorang bangsawan kerajaan. Ditinggalkan. Tinggalkan itu semuanya. Dia memilih menjadi orang yang kehidupannya hanya seperti kayak sarang saleh. Megawe, entok duit, entok panganan, cukup gomangan, selebihnya entek waktune gur dinggo ngaji, sinau, zikir, iktikaf ning masjid telu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa Palestina. Itu kesukaan Ibrahim bin Adham. Yang dimuliakan kedudukannya di sisi Allah itu karena apa? Ya karena amalnya. Terakhir sebagai penutup karena waktunya habis. Jadi ya lumayan lah. Ini untuk halaman yang ke slide yang ke-9 ya, lumayan. Terakhir itu begini. Tiket seseorang itu untuk dapatkan surga, tapi mohon maaf awal dia tetap harus beramal. Kenapa? Karena amal itu sebagai penentu kedudukan kita nanti berada di surga, dan sebagai sebab untuk mendapatkan rahmat. Kita ulangi lagi. Makanya dalam satu riwayat ada, ini kayaknya di bawah, gitu, akan di bawah. Itu
Awake dhewe iki sesuk ndelokne wong ning surga ki kaya ngono. Oh, ning kono kaya bintang ngono kae. Saking adoh, saking dhuwure. Begitu itu. Lah, kedudukan orang itu berada di posisi surga di mananya itu tergantung ning donya. Maklum ya. Ning donya, ning kuburan pirang atus tahun, pirang ewu tahun, ning masar 50.000 tahun, ning akhirat surga apa neraka, ukuran penentunya ning donya yang hanya 60, 70, 80, 90 tahun. Sepertiga untuk dirimu dan sepertiga untuk cacing. Kemudian beliau Luqman Hakim ini menyebutkan, wahai anakku, yang sepertiga itu adalah ruh akan kembali kepada Allah, sepertiganya lagi adalah amal yang akan kau bawa kelak nanti ketika kamu mati, dan yang sepertiganya lagi adalah jasadmu yang nanti akan hancur. Al-Hakim. Saya rasa itu saja, mudah-mudahan walaupun tidak selesai, hanya sedikit ini membawa inspirasi kepada kita semuanya, dan kita termasuk orang-orang yang terus istiqomah di dalam amal kebaikan, yaitu jangan remehkan amal walaupun hanya kecil. Ada benar datangnya dari Allah, ada salah dari kami pribadi selaku manusia biasa. Wabillahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.